Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriawan di 419.0068 kelas C Praktikum Teknik Tenaga Listrik. Saya akan mempresentasikan generator sinkron dan asinkron sebagai bentuk tugas ujian akhir semester Praktikum Tenaga Listrik. Langsung saja, prinsip kerja generator sinkron, yang pada prinsipnya merupakan mesin sinkron yang digunakan sebagai generator arus bolak-balik atau alternating current generator. Generator sinkron mengkonversikan energi mekanik menjadi energi listrik. Pada generator sinkron, energi listrik dihasilkan oleh putaran rotor terhadap stator dan lilitan rotor yang diumpani sumber arus DC. Prinsip kerja generator asinkron. Generator asinkron merupakan generator tidak serempak karena putaran rotornya itu tidak sama dengan putaran medan magnet pada stator. Generator ini juga disebut generator induksi. Pada generator asinkron, energi listrik dihasilkan hanya oleh putaran rotor terhadap stator. Ini gambar perbedaan generator sinkron dan asinkron. Untuk komponen utama generator sinkron dan asinkron yaitu: pertama, ada stator, adalah bagian yang diam, meliputi rangka stator, inti stator, slot kumparan stator. 2. Rotor adalah bagian yang berputar, meliputi slip ring kumparan rotor, poros rotor. Ketiga, celah udara adalah ruang antara stator dan rotor. 3. Kutub medan magnet. Analisa rangkaian generator sinkron. Belitan generator sinkron ada dua macam, yaitu belitan jangkar dan belitan medan. Pada umumnya belitan jangkar dihubungkan secara star. Belitan ini merupakan tempat diinduksikannya tegangan. Nilai resistansi belitan jangkar relatif lebih kecil dibandingkan belitan medan. Belitan medan mendapatkan suplai arus searah dari luar. Dalam pengukuran resistansi, mesin harus dalam keadaan dingin atau diam. Untuk metode ini dilakukan dengan metode volt ampere dengan memberikan suplai arus searah. Generator asinkron yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik dalam pengoperasiannya menggunakan hubung delta. Generator ini dapat bekerja pada putaran rendah serta tidak tetap kecepatannya, sehingga generator induksi banyak digunakan pada pembangkit listrik dengan daya yang rendah, seperti pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau pembangkit listrik tenaga baru. Ketika kecepatan putar rotor mesin lebih besar dari kecepatan sinkron dari medan putar pada celah udara, mesin induksi yang sama bekerja sebagai generator induksi. Rumus perhitungan dan contohnya. Generator sinkron dan asinkron. Frekuensi V NR kali P bagi 120. Arus I P besar dibagi akar 3 kali VLL kali cos theta. V itu frekuensi satuan Hz, NR kecepatan rotor satuan RPM, P kecil jumlah kutub, P besar daya watt, VLL gaya induksi satuan volt, cos theta faktor daya. Contoh soal: sebuah generator dengan hubung delta dengan tegangan instansi 200 volt menghasilkan daya 80 watt dengan putaran 1600 rpm dan kutub sebanyak 4. Itulah F dan I dengan faktor daya 0,97. Jawab: NR 1600 rpm, P kecil 4 kutub, P besar 80 watt, FLL 200 volt, cos theta 0,97. Ditanya F dan I. F NR kali P kecil dibagi 120 sama dengan 1600 dikali 4 dibagi 120 sama dengan 53,3 Hz. Untuk arus, P besar dibagi akar 3 VLL cos theta 80 dibagi akar 3 kali 200 kali 0,97 sama dengan 0,2381 ampere. Contoh lain, hitunglah kecepatan dan tegangan per fase serta tegangan antar fase dari suatu generator serempak 4 kutub 4 fase 50 Hz dengan hubung Y dengan 36 slot, tiap slot berisi 30 pengantar sisi lilitan. Flux per kutub 0,05 Weber terdistribusi sinusoidal. Jawab: N 120 dikali F dibagi P 120 kali 50 bagi 4 sama dengan 1500 rpm. B 180 derajat dibagi 36 bagi 4 sama dengan 20 derajat. M 36 bagi 4 kali 3 sama dengan 3.
cos theta sin 3 dikali 20 derajat bagi 2 bagi 3 sin 20 derajat bagi 2 sama dengan 0,96. T preface 360 dibagi 2 sama dengan 180. PH 4,44 dikali 1 dikali 0,96 dikali 50 dikali 0,05 dikali 180 sama dengan 1918,08 dibulatkan menjadi 1920 volt per fase. EL akar 3 kali EPH akar 3 dikali 1920 sama dengan 3320 volt. Penggunaan generator pembangkit listrik tenaga air, angin, uap, nuklir, dan panas. Ini gambar generator. Ini generator sebagai pembangkit listrik tenaga air. Ini generator sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Ini sistem generator sebagai pembangkit listrik tenaga uap, generator sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Analisa penggunaan generator pada PLT angin, air, uap untuk pengubahan energi mekanik menjadi energi listrik sehingga dapat digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik dan menggerakkan mesin-mesin industri. Untuk pada PLTE nuklir atau panas merupakan sebuah stasiun pembangkit listrik yang energi listriknya dihasilkan dari satu ataupun lebih reaktor nuklir, yaitu mengubah energi panas menjadi energi listrik. Berbeda tentunya dengan di sistem pembangkit listrik tenaga air ataupun tenaga angin yang memanfaatkan energi gerak untuk diubah menjadi energi listrik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.